kita sama-sama jalan pulang. Mohon kebutuhan dikasih ruang untuk jalan duluan. Permohonan makan pengguna jalan seluruhnya untuk memberikan kado ruang untuk jalan duluan. Kawan-kawan, seluruh masyarakat, seluruh masa aksi, buruh seluruh Indonesia, seluruh kabupaten Korea Selatan untuk sama-sama kita di kantor DPD Kabupaten Korea Selatan untuk kemudian kita menang agar proses hukum yang kemudian dihalangi saudari Supriyadi agar segera bebas saudara sekalian. Jadi saya kembalikan kepada orator sebentar di DPR kita orasi. Masa aksi. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masa aksi, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh guru-guru Republik Indonesia, kita tetap satu komando. Bebaskan! Iya, mau pulang aja. Kasihan dia punya anak kecil. Mau pulang, masalahnya ada anak kecil. Iya, kasihan, ya Allah. Jangan ditunda langsung. Iya, jangan ditunda. Tidak perlu dikasih duduk. Mau duduk? Pokoknya pulang sekarang. Apakah bersama kami masyarakat keluar kasih kursi kalau kita mau duduk di lantai. Sudah kotor. Tempat. Saya minta yang di depan kalau boleh duduk. Sabar lo duduk. Di lantai. Udah nyari. Kita disuruh duduk baru di dalam masih berdiri. Iya, kasih keluar. Kenapa suruh duduk kotor di sini? Lurus saja. Ya, jadi perlu diketahui kehadiran kita di sini bukan untuk bernegosiasi, melainkan coba teman-teman masa aksi tenang.
Teman-teman masa aksi tenang, coba satu komando dulu masa aksi. Masa aksi, coba satu komando dulu masa aksi, coba satu komando. Tadi malam kita sudah deklarasi, kita sudah sepakati bahwa apapun keputusan mic atau sound system, maka semua masa aksi harus ikut. Maka satu komando di sound system. Kalau saya minta coba kita duduk semua, duduk tenang. Yang di dalam kita duduk, kita tenang. Kita buktikan kepada pihak kejaksaan bahwa yang datang ini adalah guru, para tenaga pendidik, berarti kita orang terdidik. Kita buktikan kepada mereka bahwa kita orang yang beretika, bukan orang yang mampu dijual etikanya dengan uang 50 juta. Makanya saya bilang coba duduk tenang. Tenang, coba duduk tenang satu komando. Makanya saya bilang coba teman-teman tenang supaya kita panggil Pak Kejari naik di mobil sebentar bicara. Iya. Bagaimana Pak Kejari mau datang bicara kalau kondisi kita tidak nyaman dan tenang? Ya, betul. Kita yang jadi saya tegaskan kita semua. Kita datang ke sini bukan mau datang perang, bukan mau datang anarkis, bukan mau datang paku tarik-tarik, tidak. Kita datang atas dasar aspirasi. Coba tenang, bukakan jalan, bukakan jalan, tidak sampai Naik saja, Pak. Pak Kejari silakan naik ke sini, kami jamin keamanannya. Makanya coba minggir teman-teman, minggir. Coba bukakan jalan Pak Kejari. Jaga. Saya pastikan kalau ada coba teman-teman yang mencoba melakukan gerakan tambahan, pihak kepolisian silakan video dan tangkap. Aman. Hidup Pak Kejari. Jadi coba dia Pak Kejari. Itu yang utama itu. Satu tuntutan kami. Tuntutan kami jelas. Yang pertama kami inginkan Ibu Supriyani jangan pernah dituntut oleh JPU Kejaksaan Negeri Andawalau untuk dituntut pidana penjara baik 1 hari ataupun 1 detik. Tapi kami inginkan pihak kejaksaan dalam hal ini JPU yang menangani perkara Ibu Supriyani membacakan tuntutannya bahwa Ibu Supriyani bebas tanpa syarat. Ya, itu tuntutan kami. Sekian Pak. Mungkin Pak Ketua KLPI yang mau ditambahkan disampaikan. Sebentar ya. Langsung. Iya. Video saya kita dekat sekali sini. Video itu dia bicara dengan ini. Video kita baru dia lagi bicara. Sana ini. Satu kata bebas. Pokoknya satu kata yang kita tunggu. Oke, mainkan. Dulu sapnya. Jangan ke situ. Di sini, Pak. Di sini saja, Pak. Biar. Ke depan. Apresiasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.
Soalnya. Sabar Pak, sabar. Soalnya enggak kedengaran ya. Dekat sini kabel. Ya oke Pak. Pak, mic-nya jangan terlalu goyang Pak. Mungkin jangan terlalu goyang ya. Statis saja ya. Oke, selanjutnya. Oh, jangan boleh bendera. Begini, saat ini kan Ibu Supriyani ya. Supriyani. Supriyani ya. Saat ini Ibu Supriyani ini masih dalam posisi bebas. Kita. Mana orangnya, Pak? Orangnya Pak. Orangnya mana? Berarti tidak datang. Sudah sama kuasa hukumnya. Iya. Bapak Ibu kan para guru ya. Kita juga orang timur dan kita lebih enak kan? Para guru kita ngomong baik-baik ya. Saat ini Ibu Supriyani dan Mama masih belum bisa menjalankan tugasnya di kehidupan dengan keluarga masih bisa berkumpul. Kemudian proses ini kan proses untuk mencari kebenaran keadilan. Ya. Kami jaksa penuntut umum tadi sudah saya ambil alih langsung. Biasanya jaksa sidang tadi saya yang sidang langsung. Saya jaminkan diri saya ya, untuk para guru dan tentunya juga untuk kebaikan kita semua ya, agar bisa menjaga kita stabilitas di masyarakat ini. Saya janjikan yang terbaik ya, yang terbaik bagi Ibu Supriyani. Yang terbaik untuk Ibu Supriyani. Keadilan akan didapat. Ini kan kita harus menghormati juga hukum yang di Republik Indonesia ya. Ada Tunggu dulu, Bu. Kasih kesempatan. tadi kan saya sudah bilang ya, nanti di proses pengadilan saya punya pertimbangan dan saya akan yang terbaik bagi yang terbaik. Jangan lupa. Ingat apa? Begini, untuk menetapkan itu nanti di pengadilan yang terbaik ya, yang terbaik dan nanti dengar ya, nanti saya sudah jamin yang terbaik. Jangan tahu kan yang terbaik saat ini ada Ibu Supriyani bisa bebas untuk menjalankan sekolahnya dari mengajar di rumah sekolah. Yang terbaik akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan terkait dengan untuk yang kami singgung tadi terkait yang 50 juta itu. Kebetulan tadi malam saya bersama-sama Pak Desa sudah membuat rilis berita terkait dengan dari mana sebenarnya asalnya itu. Mungkin teman-teman media atau teman-teman yang lain sudah pernah membaca terkait rilisnya itu. Untuk sekarang posisinya Pak Desa itu lagi pusing karena sebelumnya dia sudah pernah menyatakan bahwa dia digiring supaya dia mengakui bahwa uang yang 50 juta itu dari dia yang menawarkan. Tetapi tadi malam karena dia sudah pusing sekali, makanya dia panggil saya, ketemu saya.
kebetulan juga saya dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia. Dia menyampaikan ke saya untuk mengklarifikasi terkait isu-isu yang beredar. Sebenarnya uang yang 50 juta itu sebenarnya dari mana? Dan mungkin teman-teman atau media sudah merilis terkait juga yang restoratif justice. Sebenarnya kan hampir berapa? 5 kali sampai 6 kali kita upayakan. Karena kebetulan saya dari awal yang mendampingi beliau Supriyani ini, kebetulan juga saya satu kampung. Dari awal bahkan Ibu Supriyani ini disuruh untuk pergi supaya cepat selesai di perkara. Dia disuruh untuk pergi mengakui saja perbuatannya, maka semua akan selesai. Maksudnya tidak berdampak lagi ke depannya atau langsung selesai masalahnya. Sampai 5 kali itu diupayakan, bahkan sampai hingga muncul uang 50 juta itu karena ada proses-proses itu, karena lama itu. Sehingga ketika kemarin itu kebetulan juga kami berdua waktu itu yang mendampingi ketika dia di P21 sudah P21 dan tahap 2 waktu ditahan sempat juga kami dilobi sebenarnya supaya cepat ini perkara selesai, supaya selesai dituntut ringan ini perkara, tapi jangan eksepsi. Pernah kita dilobi seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur ini permasalahan, maka kita akan tetap seperti yang disampaikan tadi Kang Sam, sudah kita mengajukan eksepsi, maka supaya jelas ini permasalahan. Siapa yang salah sebenarnya? Siapa yang berbohong sebenarnya? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Iya, maksudnya kalau pertanyaan yang sama dan pernyataan yang sama, saya cuma menambahkan terkait masalah yang disinggung tadi terkait masalah putusan bebas atau tidaknya itu nanti dalam proses persidangan itu. Kalau terbukti maka tidak akan bebas. Kalau tidak terbukti kita yakin bebas seperti itu. Jadi semua itu masalah bebas tidaknya itu kita serahkan nanti ke majelis hakim yang memutus perkara. Ya, kami dari kuasa hukum hanya bisa berupaya kalau memang benar, kalau memang salah, kalau memang benar, kalau memang salah. Itu. Ya, terima kasih. iya, terima kasih dari semua masukan usul pengacara, dan yang paling penting buat kami adalah bagaimana langkah kami sebagai perwakilan masyarakat yang ada di Konawe Selatan. Kemudian yang kedua, terkait persoalan jadwal sidang Ibu Supriyani, yaitu tanggal 28, kami dari Dewan meminta kepada Ketua PGRI ataukah dari Kementerian agar segera diizinkan seluruh guru untuk hadir mendampingi proses persidangan. Itu kami berikan masukan. Sebenarnya kami berharap di saat hari ini sampai tanggal 28, kalau bisa itu ditiadakan dulu proses belajar mengajar. Tapi kalau misalnya ini masih proses berjalan, maka kami hanya meminta di tanggal 28 di saat sidang kedua, karena ini terkait persoalan support, berian bantuan secara moral yang tak terduga dengan support ini, semangat kita kepada Ibu Supriyani. Karena bayangkan kalau saja kita membiarkan melihat ketidakadilan yang terjadi, maka kita juga akan mendapat dosa yang tidak bisa diampuni. Maka jangan biarkan ketidakadilan ini merajalela di kampung kita. Siapa yang akan membantah itu, siapa yang akan memperjuangkan adalah kita semua. Itu mungkin hanya sekedar masukan dari kami, yang kemudian ini akan masuk kepada tahapan rekomendasi yang kami akan sampaikan pada rapat dengan pendapat hari ini. Yang pertama, tolong dicatat teman-teman sekretariat. Yang pertama adalah Ibu Supriyani tes P3K hanya sebagai syarat, dan kami meminta untuk dinyatakan lulus. Amin. Kemudian yang kedua,
dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, maka tanggal 28 di saat sidang kedua, semua tenaga pengajar untuk mengawal di kantor pengadilan. Kemudian yang ketiga, sudah yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Merauke Selatan akan mendampingi bersama-sama Ibu Supriyani untuk mengawal sampai tuntas kasus Ibu Supriyani yang bergulir di pengadilan. Saya kira itu langkah kami. Dan sebelum saya tutup pada rapat hari ini, seperti yang disampaikan saudaraku Pak Taufik Mansur, untuk menjadi pertimbangan terkait kebijakan Dewan Pimpinan DPR Kabupaten Merauke Selatan untuk menjadi acuan kami terkait persoalan, karena sebenarnya bukti-bukti yang sudah viral di seluruh media, baik media nasional maupun media lokal, Metro TV, Kompas TV, saya kira itu sudah bisa menguatkan kita untuk bersikap sebenarnya. Tapi kalau ada lagi hal-hal teknis, tolong sebentar pendamping atau pengacara bisa berdiskusi langsung dengan teman kami, sehingga proses pengambilan keputusan kami pada mengacu pada proses keputusan kolegial. Saya kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kita bersama. Yang jelasnya, DPR Kabupaten Merauke Selatan tidak berdiam diri melihat ketidakadilan di Merauke Selatan. Saya juga berterima kasih sebagai pimpinan yang kemudian hari ini kita bisa bertatap muka langsung. Kami juga bisa mendengarkan informasi secara langsung, baik pendekatan proses hukum maupun pendekatan kemanusiaan. Oleh karena itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rapat dengar pendapat dengan kasus Ibu Supriyani saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kemudian diberikan kepada masing-masing pimpinan tindakan terkait persoalan ini secara sesepakat. Kalau misalnya tidak mengganggu proses belajar mengajar itu tidak ada masalah. Tapi kalau proses belajar mengajar berjalan, yang ngapain kita paksakan? Mungkin Yang tidak ada jamnya aja ya Pak? yang tidak ada Enggak, sudah Pak, izin Pak, saya bantah tuh karena pada hari Senin itu kami secara nasional serentak melaksanakan sesi nasional khusus di bidang SD, tetapi kan itu hanya berlaku untuk kelas 5. Jadi kebijakan yang hari ini juga terjadi pada saat PGRI, kami menugaskan guru-guru yang mengajarkan. Jadi bagi guru-guru yang silakan mau karena begini Pak Dewan, kalau misalkan kita keluarkan isu atau himbauan untuk semua datang, ini pengiringan isunya juga lain. Apalagi beberapa pihak yang lalu saya juga agak misalkan dari KPS, kalau tidak belajar itu merupakan paham atau apapun, kami sudah bantah. Kami sudah bantah bahwa proses pembelajaran kerja tidak akan baik setelah kita tetap berjalan sebagai pembelajar. berarti hal yang paling penting harus kita bawahi ada guru yang guru yang bisa itu bisa. Yang tidak bertugas pengajaran di tanggal 28 itu. Malah saya ngomongnya juga akan lebih ramai karena yang asesmen itu hanya kelas 5 saja. Ya, bukan belajar sebenarnya, kan kebiasaan kami di sini selalu memberikan dispensasi bagi siswa-siswa ketika melakukan ujian nasional itu kelas lain libur. Mana lebih akan ramai dibanding hari ini. Kontak Bapak misalnya
Bimbingan masyarakat ya Pak. Baik. Thank you.